Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Namanya Susu Aji Wijaya Kusuma. Konon ilmu ini bisa menjadikan pemakainya awet muda dan mampu memikat laki-laki. Seperti halnya kembang Wijaya Kusuma yang senantiasa mekar di kala bulan purnama tiba. Setiap kali tiba bulan purnama, Hadi Parti serasa disiram air bunga. Aroma keharumannya begitu memabukkan jiwa, membuat Parti serasa menemukan gairah muda yang menggelora. Pada saat seperti itulah, dia bisa bertemu dan bercinta dengan gadis muda dan cantik bernama Yani. Tapi anehnya gadis yang dikencaninya itu tak pernah dikenal sebelumnya dan tidak diketahui asal-usulnya. Baru beberapa waktu kemudian dia mengetahui kalau ternyata wanita yang bercinta dengannya itu tak lain adalah penjelmaan roh gaib. Lebih gilanya lagi, wanita gaib itu tidak lain adalah arwah neneknya sendiri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Inilah kisahnya. Ceritanya bermula pada saat Parti baru pulang dari kondangan di tempat saudaranya di desa tetangga. Dengan berjalan kaki, Parti sendirian menyusuri jalan desa tak beraspal yang sepi dan senyap itu. Untuk malam itu bulan purnama bertengger di atas langit, sehingga Parti tidak perlu membawa senter untuk menerangi perjalanannya. Saat melintas di sebuah perbukitan kecil di dekat persawahan, tiba-tiba Parti melihat sosok seseorang perempuan berambut panjang tengah duduk di atas sebuah batu besar. Tadinya Parti mengira perempuan itu peri atau kuntilanak. Tapi setelah dilihatnya, kaki perempuan itu menginjak tanah. Hadi Parti pun jadi tenang. Parti kemudian mendekati perempuan itu. Ketika sudah sampai di hadapannya, tampaklah dengan jelas wajah perempuan itu diterpa cahaya rembulan. Ternyata dia masih muda dan cantik. Parti pun menelan air liurnya, merasa takjub melihat kecantikan si wanita. Dasar Parti, mata keranjang. Dia jadi penasaran dan ingin berkenalan dengan gadis itu. Parti pun kemudian menanyakan siapa namanya dan kenapa malam-malam berada di tempat itu sendirian. Wanita itu pun menjawab, namanya adalah Yani. Dia sedang menikmati indahnya bulan purnama. Dia tidak takut berada di situ sendirian karena dia sering berada di situ setiap bulan purnama. Parti pun bertanya lagi karena dia belum pernah melihat dia sebelumnya. Wanita itu kemudian menjawab, memang dia bukan warga situ. Dia tinggal di pinggiran hutan bersama si mboknya. Namanya Mbok Marijem. Beliau suka mencari tanaman dan akar hutan untuk dijadikan bahan jamu. Parti kemudian diam dan merenung sejenak. Rasanya dia belum pernah mendengar nama Mbok Marijem yang tinggal di pinggiran hutan itu. Tapi biar tidak mengecewakan gadis itu, dia pun kemudian mengangguk-angguk. Bagi Parti tak peduli apakah dirinya kenal atau tidak dengan Mbok Marijem, yang penting dia bisa berkenalan dan dekat dengan Yani. Akhirnya mereka berdua pun ngobrol. Rupanya Yani percaya dengan ucapan Parti, atau pada dasarnya dia gadis yang masih polos atau lugu. Ketika Parti mencoba duduk merapat, Yani tidak menolak. Hal ini membuat Parti semakin berani. Dia lalu memegang tangan Yani dan membelai rambutnya. Seperti dunia insan remaja yang sedang dipembu asmara, keduanya bercengkerama dan bercanda ria. Pertemuan pertama pada malam itu sangat berkesan di Hadi Parti. Dia lalu ingin melanjutkan kembali pertemuannya dengan Yani. Tapi sayangnya, Yani menolak Parti datang ke rumahnya. Soalnya Yani mengaku nanti akan dimarahi oleh simpulnya. Yani hanya mau bertemu dengan Parti di bukit itu pada malam hari. Parti pun menuruti permintaan dari Yani. Lagi pula dia sendiri juga tak mau pertemuannya dengan Yani diketahui oleh orang lain, terlebih ketahuan istrinya. Maka pada malam kedua, Parti dan Yani kembali bertemu di bukit ujung desa. Mereka bercengkerama di bawah sorot sinar bulan purnama. Hubungan keduanya yang begitu dekat, seperti sepasang kekasih. Bahkan Parti yang sudah tak kuasa menahan hasratnya, mulai berani menggerayangi bagian tubuh Yani yang sensitif. Parti membisikkan ajakan untuk bermain cinta. Begitu cinta, ulang pun tiba. Yani mengiyakan ajakan Parti. Dia menurut saja ketika tangannya dituntun memasuki gubuk kecil di pinggiran bukit. Keduanya lalu tenggelam dalam permainan cinta yang dahsyat dan menggelora.
Pardi tidak menyangka kalau Yani memiliki gairah seks yang menggebu-gebu. Rasanya seluruh persendian Pardi seperti mau copot dan tenaganya seperti terkuras habis saat bercinta dengan Yani. Hampir semalam suntuk mereka merenggut nikmatnya bercinta. Ketika malam sudah mendekati waktu subuh, Pardi dan Yani cepat-cepat bergegas pulang. Pardi tak ingin hubungan gelapnya yang Yani diketahui orang. Yani sendiri tidak bisa setiap malam melakukan kencan rahasia dengan Pardi. Dia hanya mau bertemu dengan bercinta dengan Pardi di setiap malam bulan purnama tiba, yakni di sekitar antara tanggal 14, 15, 16, 17, dan 18 menurut kalender Jawa. Meski hanya singkat saja, Pardi merasa cukup puas. Yang penting dia bisa berkencan dan bercinta dengan Yani. Dia seakan mendapatkan sensasi luar biasa saat bercinta dengan Yani. Bahkan lebih dari yang dia dapatkan saat bercinta dengan istrinya sendiri. Pardi pun menjadi merindukan dan tak sabar menanti bulan purnama tiba. Perselingkuhan Pardi dengan Yani ini memang tidak pernah dipergoki oleh siapapun. Tapi Mina istrinya merasa curiga dengan gelagat suaminya yang aneh. Setiap malam suaminya pergi dan pulang ketika hari sudah subuh. Jika ditanya kemana semalaman dan tidur di mana, Pardi pasti menjawab dengan enteng saja. Kalau dia semalaman tidur di rumah teman atau diajak teman mencari kodok. Mina sebenarnya tak percaya dengan jawaban suaminya. Dia curiga Pardi telah berselingkuh dengan perempuan lain. Sayangnya Mina tak punya bukti kalau suaminya berhubungan gelap dengan seorang perempuan, sehingga dia pun tak bisa menuduh sembarangan. Mina hanya bisa menumpahkan kekesalannya dan kejengkelannya pada suaminya. Kejengkelan Mina bukan lantaran dia ditinggal tidur sendirian di rumah, tapi karena dia sedang repot mengurus neneknya yang sedang sakit. Mina merasakan kepergian suaminya setiap malam, seolah untuk menghindari kewajiban mengurus orang tuanya itu. Mina kesal karena suaminya tak peduli pada keadaan neneknya. Sudah hampir setahun ini Mina mengurus Mbok Ijah, neneknya yang telah tua dan sakit. Tiap hari dia merawat dan menjaga wanita yang sudah berusia di atas 80 tahun itu. Kondisi Maija terbilang sudah sekarat. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya terbaring di atas ranjang. Tubuhnya sudah tinggal kulit berbalut tulang. Untuk ukuran orang biasa, mungkin sudah jauh dari dia meninggal. Dokter yang pernah memeriksanya pun mengatakan kalau Mbok Ija sudah tak mungkin disembuhkan. Kondisi organ dalam tubuhnya sudah rusak total. Dia hanya tinggal menunggu takdir menjemputnya. Tapi anehnya nafasnya masih terus mengalir dan bertahan hidup untuk beberapa lama. Konon, ini terjadi karena Mbok Ija memiliki ilmu kesaktian yang belum dilepas dari tubuhnya. Dia menyimpan semacam jimat atau susu yang pernah berdaya guna di masa mudanya. Simpanan ilmu kesaktian itu yang tampaknya menghalangi perjalanannya kembali ke alam baka. Dengan kondisi Mbok Ija yang demikian, tentu saja membuat susah Mina. Hanya dirinya satu-satunya keluarga dekat Mbok Ija. Sudah berbagai cara dilakukan Mina untuk mengobati neneknya, mulai dari dokter, dukun, sinsei, sampai tabib. Bahkan Mina meminta bantuan paranormal atau dukun yang bisa membantu melepaskan simpanan ajian neneknya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang sanggup mengeluarkan jimat yang tersimpan dalam tubuh neneknya itu. Jimat itu tergolong ilmu kesaktian tingkat tinggi. Namanya Susu Aji Wijaya Kusuma. Konon ajian ini bisa menjadikan pemakainya menjadi awet muda dan mampu memikat laki-laki. Seperti halnya kembang Wijaya Kusuma atau bunga sedap malam yang senantiasa mekar di kala bulan purnama tiba. Begitu pula dengan ajian Wijaya Kusuma yang akan mengalami pembaruan setiap bulan purnama. Ajian Wijaya Kusuma akan menampakkan kekuatan aura dan kesempurnaannya pada pertengahan bulan purnama. Pada saat itu ajian Wijaya Kusuma akan bekerja dan menjadikan pemakainya terlihat lebih muda. Seorang paranormal menyarankan agar setiap bulan purnama Mbok Ija dijauhkan dari kaum laki-laki, aroma kembang, suara gamelan, dan terpaan cahaya lampu atau bulan. Sebab semua itu berhubungan dengan kehidupan Mbok Ija di masa lalu. Seperti penari tayub atau teledek, dia akan bisa menemukan kembali energi yang membuatnya tetap bertahan hidup
bila bersentuhan dengan salah satu dari yang disebutkan itu. Karenanya Mbok Ija harus dikurung atau diisolasi dalam sebuah ruangan kosong dan gelap sebagai simbol kematian untuk memudahkan arwahnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minah pun menuruti saran itu, namun ternyata hal itu tidak juga berhasil membuat neneknya mati. Bahkan, setelah melewati bulan purnama, kondisinya kembali segar bugar. Sepertinya si nenek mendapatkan nafas baru yang memperpanjang kehidupannya. Tubuhnya yang sudah lemah, pucat, dan matanya yang jagung mengatup, berubah berbinar dan bercahaya. Kelopak matanya kembali membuka dan ada sinar di dalam bola matanya, seolah menyeratkan kehidupan di sana. Minah pun dibuat bingung dan pusing. Bukannya dia tidak senang neneknya masih hidup, tapi Minah merasa kasihan kepadanya. Andai saja membunuh tidak berdosa, sudah dicekiknya leher wanita tua itu. Untuk kesekian kalinya Minah kembali meminta bantuan orang pintar. Kali ini seorang kiai yang berilmu agama tinggi. Namanya Kiai Ansari. Oleh sang kiai, Mbok Ija dibacakan surah Yasin dan doa-doa dari ayat suci Al-Quran. Hampir di setiap malam, Kiai Ansari beserta murid-muridnya melakukan pembacaan doa di hadapan Mbok Ija yang dibaringkan di tengah ruangan. Semua keluarganya diminta ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk memudahkan jalan kematian Mbok Ija. Dan tampaknya kondisi Mbok Ija memang sudah sangat kritis dan menjelang dekatnya ajal. Hal itu semakin terlihat saat menjelang tibanya bulan purnama. Kiai Ansari dan murid-muridnya semakin mengintensifkan membaca doanya. Sementara itu Pardi mulai gelisah. Dia sudah tak sabar lagi ingin bertemu dengan Yani. Malam ini gadis itu tentu sudah menunggunya di dalam kubur di atas bukit ujung desa. Mereka bisa kembali bercinta seperti bulan purnama lalu. Dengan dalih membuang air kecil, Pardi meminta diri keluar dari ruangan tempat dilakukannya ritual pembacaan doa. Dia pura-pura menuju ke sumur. Ketika ada orang yang melihatnya, dia pun langsung menyelinap pergi. Tapi rupanya dia tidak sadar kalau diam-diam Kiai Ansari mengintainya dari belakang. Pardi sudah sampai tiba di bukit tempat dia biasa berkencan dengan Yani. Tapi dia tidak melihat Yani berada di sana. Biasanya Yani suka duduk di atas sebuah batu. Pardi sudah mencoba mencarinya dengan mengelilingi bukit, tapi batang hidungnya tak tampak juga. Tiba-tiba dari balik sebuah pohon muncul Kiai Ansari. Konon saja Pardi kaget dan heran. "Pak Kiai, bagaimana Bapak bisa sampai di sini?" tanya Pardi gugup. "Aku curiga dengan perilakumu, karena itu aku menghubungi dirimu. Aku tahu kamu sedang mencari seorang bernama Yani. Tapi malam ini dia tidak bisa datang," jawab Kiai Ansari kalem. "Bagaimana Pak Kiai bisa tahu hal itu?" protes Pardi kepada Pak Kiai. "Karena sebenarnya kamu menemui itu karena manusia. Dia menjadi orang Mbok Ija. Itulah kenapa Mbok Ija selama ini memang bertahan hidup. Sebab dia selalu mendapatkan energi setiap kali berhubungan ini denganmu. Dia yang menjadi sebagian inti kehidupan yang ada dalam tubuhmu. Tapi sekarang dia tidak akan bisa keluar lagi dari raganya, karena telah lama darinya menghayal suci Al-Quran. Dia telah akan kurung dalam latar gaib," ujar Kiai menerangkan. "Ah, Bapak jangan mengada-ada. Mana mungkin Mbok Ija bisa berubah muda dan cantik. Dia kan sudah tua dan sekarat. Itu mustahil, Pak," bantah Pardi tak percaya mendengarkan keterangan dari Pak Ansari. "Kalau kamu percaya, ayo ikut aku." Sang Kiai lalu menyeret tangan Pardi mengajaknya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah masih terlihat orang-orang duduk di ruangan tengah sedang membaca ayat suci Al-Quran. Tubuh Mbok Ija juga masih tergolek di atas balai-balai bambu. Kiai Ansari mengajak Pardi mendekati tubuh Mbok Ija. Dia mengangkat tangannya dan mengusap wajah Mbok Ija yang keriput. Ajaib, wajah itu seketika berubah muda dan cantik,
Pardi pun terperangah kaget. Walau hanya sekilas perubahan itu terlihat, namun sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah wajah Yani, gadis yang selama ini dikencani dan diajaknya bercinta di atas bukit. Karena takut menahan goncangan dalam jiwanya, Pardi pun jatuh pingsan. Keesokan harinya Mbok Ica mengembuskan nafasnya yang terakhir, sementara Pardi masih terbaring lemas dan sakit. Tampaknya dia masih sangat shock dan belum bisa menerima kejadian yang dialaminya. Dia tak pernah menyangka bila yang diajaknya bercinta adalah nenek mertuanya sendiri. Bila tidak segera mendapatkan pertolongan, sakit Pardi bisa bertambah parah karena dia telah kehilangan banyak energi dalam tubuhnya dan mengalami gangguan psikis. Tapi untunglah berkat pengobatan dan terapi yang dilakukan Yaya Jari, perlahan namun pasti Pardi kembali normal dan sehat. Pardi kini telah berubah menjadi orang alim. Dia tak mudah lagi tergoda oleh perempuan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.